Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami di sini dari kelompok 7 mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak akan mempresentasikan proyek kami tentang digital banking dan financial inclusion. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Di sini saya sendiri sebagai Muhammad Hasanuddin. Selanjutnya ada saya Muhammad Hasanuddin sebagai Research dan Risk Manager. Lalu selanjutnya ada Baban Sumpena sebagai Quality Assurance Planner. Lalu ada Adam Yunizar sebagai System Architect. Selanjutnya ada Rian Apriansah sebagai Business Analyst. Dan ada Fajar Saini Syam sebagai Project Manager. Nah, di sini latar belakang kami membuat digital finansial itu karena banyaknya masyarakat di daerah terpencil yang masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan perbankan, terutama dalam memperoleh kredit usaha. Jarak yang jauh dari kantor juga menjadi salah satu kendala utama. Di sisi lain, pihak bank juga menghadapi kesulitan dalam menilai kelayakan kredit nasabah karena keterbatasan data finansial yang dimiliki oleh masyarakat di daerah tersebut. Nah, hal ini menyebabkan bank cenderung menolak pengajuan kredit karena risiko yang dianggap tinggi, seperti misalnya masyarakat itu tidak bisa membayar hutangnya lagi. Nah, oleh karena itu diperlukan sebuah sistem digital banking berbasis mobile yang dapat menjangkau masyarakat luas serta dilengkapi dengan sistem credit scoring berbasis data alternatif untuk membantu bank dalam menilai risiko kredit secara lebih akurat. Adapun tujuan proyek di sini yaitu yang pertama merancang blueprint sistem digital banking yang dapat diakses melalui perangkat mobile. Lalu menghasilkan desain arsitektur sistem yang mampu mendukung transaksi keuangan secara aman dan efisien. Lalu mengembangkan konsep sistem credit scoring berbasis data alternatif seperti riwayat transaksi digital dan aktivitas ekonomi pengguna. Selanjutnya menyusun dokumen perencanaan proyek yang lengkap dalam waktu 14 minggu sesuai dengan jadwal perkuliahan. Lalu tujuan yang terakhir yaitu menghasilkan blueprint ekosistem IT yang dapat menjadi dasar implementasi bagi tim pengembang. Jadi di sini kami lebih fokus ke blueprintnya atau perancangannya, tidak langsung terjun dalam implementasinya. Bisa di next. Nah, di sini selanjutnya ada ruang lingkup atau project scope. Jadi di sini in scope atau pekerjaan yang akan kami kerjakan yaitu yang termasuk kami kerjakan yang pertama ada perancangan arsitektur sistem digital banking berbasis mobile. Selanjutnya perencanaan modul layanan perbankan seperti digital seperti transfer, pembayaran, dan pengajuan kredit. Selanjutnya ada perancangan sistem credit scoring berbasis data alternatif. Selanjutnya ada perancangan integrasi sistem dengan database perbankan dan layanan keamanan transaksi. Lalu ada estimasi kebutuhan infrastruktur cloud dan sumber daya sistem. Lalu yang tidak termasuk atau out of scope itu yang pertama pengembangan atau penulisan kode program. Lalu implementasi sistem secara langsung di lingkungan bank. Lalu pembelian perangkat keras atau lisensi perangkat lunak dan pengujian sistem secara nyata oleh pengguna. Nah, di sini ada stakeholder-nya yaitu yang pertama ada pengguna atau nasabah yang berperan sebagai pengguna aplikasi digital banking untuk transaksi dan pengajuan kredit. Setelah itu ada bank atau lembaga keuangan sebagai penyedia layanan perbankan dan pengelola sistem itu sendiri. Selanjutnya ada tim IT atau developer yang berperan untuk mengembangkan sistem berdasarkan blueprint atau perencanaan yang telah dibuat oleh kami. Setelah itu ada regulator keuangan atau untuk yang berperan untuk mengawasi kepatuhan terhadap regulasi perbankan.
Dan yang terakhir ada dosen MPPL atau manajemen proyek perangkat lunak, yaitu sebagai sponsor dan evaluator proyek. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya di sini ada milestone project yang dimana ini pembagian pengerjaan yang dibagi oleh 4 tahap. Untuk tahap pertama minggu 5, tahap kedua minggu 10, tahap ketiga minggu 15, dan tahap selanjutnya itu mungkin ini tipe ya minggu 20. Untuk untuk di minggu 5 yaitu penyusunan project charter, yang dimana yang telah disebutkan oleh teman saya yang tadi di awal, bagaimana penyusunan dari mulai blueprint sampai penyelesaiannya. Untuk yang minggu 10 yaitu tahap kedua yaitu penyusunan WBS dan high level design. Dikarenakan setelah penyusunan blueprint pastinya kita maju ke tahap perancangan desain. Dan untuk tahap ketiga yaitu di minggu 15 berisi penyusunan dokumen blueprint final untuk dokumentasi akhir. Dan yang tahap terakhir di minggu 20 itu presentasi proyek secara keseluruhan dari awal hingga akhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rian Afriansah. Mohon maaf Adam Junijar. Rian Afriansah. Mungkin sekian pemaparan presentasi dari kelompok 7. Bila mana ada pertanyaan, boleh lampirkan di kolom komentar. Yes.